Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, penyimak, dan juga pendengar live interaktif Konsultasi Islam Fatwa TV. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program kali ini. Dan edisi awal pekan kita bersama-sama hadir untuk live interaktif malam hari ini bersama guru kita Ustaz Dr. Musyafa Adarini LC.MA yang merupakan salah seorang dosen di kampus SD Imam Syafi'i Jember. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, kita menyapa pemirsa dimanapun Anda semuanya berada yang dapat menjangkau siaran kami, termasuk Anda yang simak kami melalui streaming official di Fatwa TV. Selamat bergabung. Manfaatkan waktu selama kurang lebih 1 jam ke depan untuk bisa mendapatkan berbagai faedah ilmu. Termasuk Anda bisa berkesempatan secara eksklusif malam hari ini untuk bisa bertanya dengan Ustadz. Line telepon kita perkenankan nanti untuk dibuka di 033154460087. Bagi Anda pemirsa yang belum berkesempatan bergabung via telepon, jangan khawatir karena kita juga buka kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya di fitur chat, yakni melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan malam hari ini sudah hadir bersama kami guru kita Ustaz Dr. Musyafa Adarini di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak ngantuk Ustaz ya? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Barakallah. Nah, ya malam hari ini Ustaz sudah siap juga untuk insya Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan sebelumnya kita juga sapa beberapa rekan media yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Turut berilai bersama kami ada Radio MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah AM Banyuwangi, kemudian ada Tua FM Riau dan juga Mas FM Sragen. Sebelum kita bacakan pertanyaan dan juga persilakan Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu nasihat pembuka dari Ustadz Dr. Musyafa Adarini MA. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahmakumullah. Di hari-hari ini kita semuanya merasakan gegap gempita dari Piala Dunia. Dari Piala Dunia ini ada satu masalah yang penting untuk kita ketahui hukumnya secara bersama-sama, yaitu adanya kaum muslimin yang menyukai para pemain-pemain yang mereka di luar Islam. Apakah seorang muslim dibolehkan untuk mengidolakan pemain-pemain sepak bola yang beragama lain? Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ada faedah yang sangat bagus yang dibawakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ithafu As-Sa'il fi At-Tahawiyah bima fi At-Tahawiyah minal masail. Beliau membagi kecintaan seseorang kepada orang kafir menjadi 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ketika seseorang menyukai orang kafir atau mengidolakan orang kafir karena
kekafirannya, karena agamanya, karena kekufurannya, ini merupakan sesuatu yang diharamkan, bahkan ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ini tindakan kekufuran. Maka ini yang paling berbahaya. Keadaan yang kedua adalah ketika seseorang menyukai orang kafir karena sisi duniawi. Sisi duniawi secara mutlak, secara umum. Apakah seperti ini dibolehkan? Ya, seperti misalnya orang tersebut orang yang mahir dalam bermain sepak bola, mahir dalam bermain misalnya sulap, mahir dalam bermain bulu tangkis, mahir dalam bermain misalnya tenis meja, mahir dalam bermain catur, dan seterusnya. Apakah boleh seorang muslim mencintai, menyukai, mengidolakan, ngefan kepada orang kafir yang demikian? Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau kita melihat fatwa-fatwa dari para ulama, baik ulama kontemporer maupun ulama-ulama di zaman dulu, kita akan mendapati mereka ternyata mengharamkannya. Mereka ternyata tidak membolehkannya. Mereka melarangnya. Mencintai, menyukai, mengidolakan, ngefan kepada orang-orang kafir karena sisi duniawi secara mutlak, secara umum, itu tidak dibolehkan. Namun ini tidak menjadikan seseorang keluar dari keislamannya. Tapi ini membahayakan jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, karena bisa jadi seseorang lambat laun akan membenarkan agamanya. Lambat laun seseorang akan tidak mempermasalahkan agamanya. Padahal ini masalah besar. Ya. Makanya yang seperti ini tidak dibolehkan, diharamkan, walaupun tidak sampai pada derajat kekufuran seperti yang pertama tadi. Tapi keadaan yang ketiga jemaah sekalian rahimana rahimakumullah adalah menyukai orang kafir karena dia berjasa kepada dia. Karena orang kafir itu berjasa kepada dia. Misalnya, ya dia pernah sakit parah sekali, mendekati kematiannya. Kemudian ditolong oleh dokter yang beragama lain. Dokter ini sangat ahli sekali. Dan akhirnya dia terselamatkan dari penyakit tersebut, sembuh total, menjadi sehat kembali, seakan-akan ya dokter tersebut benar-benar menyelamatkan jiwanya. Maka seseorang ya secara manusiawi ya akan senang, akan suka kepada orang yang menyelamatkan jiwanya. Contohnya lagi ya, ketika seseorang senang kepada orang yang beragama lain karena ya dia kerabatnya. Misalnya ayahnya beragama lain, ibunya beragama lain, saudaranya beragama lain, saudarinya beragama lain, anaknya beragama lain misalnya. Ya sebagai seorang ya akan suka kepada orang-orang yang seperti ini, manusiawi. Maka yang seperti ini ya dibolehkan. Dan ini termasuk keringanan dalam syariat. Ya karena seseorang tidak bisa lepas dari kasih sayang yang seperti ini. Begitu pula ketika seorang muslim menikahi wanita kitabiyah, wanita ahlul kitab. Ya bagaimana seorang suami tidak mencintai istrinya? Ya, ini sulit, ya. Kalau seseorang dibolehkan menikah dengan
wanita ahlul kitab, ya, maka itu konsekuensinya Allah membolehkan dia mencintai wanita tersebut. Padahal dia beragama lain. Dia beragama Yahudi atau beragama Nasara. Yang seperti ini, keadaan yang ketiga ini dibolehkan dan ini keringanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Orang yang engkau cintai. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini turunnya adalah karena kisah Abu Talib yang akhirnya mati dalam keadaan kafir. Dan dikatakan di dalam ayat itu, man ahbabta, orang yang engkau cintai. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu senang, suka kepada Abu Talib, padahal Abu Talib kafir. Tapi kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang kepada Abu Talib? Karena Abu Talib paman beliau. Karena Abu Talib sangat berjasa kepada beliau. Maka manusiawi apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai Abu Talib. Jemaah sekalian rahimanallah, inilah 3 keadaan yang berkaitan dengan kecintaan seorang muslim kepada orang kafir atau orang yang beragama lain. Maka jemaah sekalian rahimanallah, lihatlah keadaan-keadaan ini dengan baik, pahami dengan baik, lalu terapkan dalam kehidupan kita. Kalau tidak boleh, maka jauhi. Kalau dibolehkan, maka lakukan, ambil sebatas keringanan yang diberikan oleh syariat. Keringanan yang diberikan oleh syariat adalah menyukai orang kafir yang berjasa kepada kita. Kemudian karena hubungan kekerabatan, kemudian karena hubungan pernikahan. Ini yang dibolehkan. Jamaah sekalian rahimanallah, perlu juga diperhatikan bahwa di sana ada perbedaan antara mencintai permainan, menyukai permainan, dan menyukai pemainnya. Permainan sepak bola, kadang-kadang seseorang suka permainan sepak bola. Siapapun yang main, dia tidak lihat. Tapi permainannya dia sukai. Seperti ini tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah menyukai pemain yang di luar agama Islam, pemainnya. Kemudian bedakan juga antara berbuat baik kepada orang di luar agama Islam dengan memberikan kesukaan kepada dia. Kita cinta kepada dia, kita suka kepada dia, ngefan kepada dia, ini lain ya. Jadi bisa jadi seseorang tidak menyukai orang lain, tapi dia berbuat adil, dia berbuat baik kepada orang lain. Taib jamaah sekalian rahimanallah, ini yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ini penting karena ini berkaitan dengan akidah wala wal bara. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas satu nasihat membuka di kesempatan malam hari ini. Ustaz, kemudian bagaimana cara kita berterima kasih yang benar kepada orang non-muslim Ustaz? Kalau kita sama muslim kan bisa mengucapkan jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian bagaimana kita membalas kebaikan mereka? Iya, kita bisa puji dia dengan pujian-pujian yang sesuai dengan keadaannya. Terima kasih Bapak telah memberikan kebaikan yang besar kepada kami. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kebaikan kepada Bapak. Itu seperti itu tidak ada masalah. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada Bapak. Oh boleh. Tidak ada masalah karena ini manfaat duniawi. Beda kalau mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Berarti kata keselamatan secara umum Ustaz ya? Iya, kesehatan, keselamatan. Tidak ada masalah karena yang kita maksud adalah perkara-perkara duniawi. Yang tidak boleh itu mendoakan mereka untuk perkara-perkara akhirat. Seperti misalnya ampunan, mendoakan rahmat, mendoakan selamat dari neraka, mendoakan masuk surga. Ini yang tidak boleh. Tapi yang berkaitan
dengan duniawi, kesuksesan, keselamatan duniawi, kesehatan, kenaikan pangkat, ya. Mudah-mudahan hartanya dilimpahkan oleh Allah, tidak ada masalah. Nggak ada Itu masalah, Ustaz, ya. masalah-masalah duniawi. Kalau mendoakan hidayah Ustaz, semoga mendapatkan hidayah. Sangat bagus sekali. Nah, Ustaz, Sangat itu bagus diperbolehkan Ustaz ya. Iya. Nah, barakallahu fikum. Fikum, Pak. Semoga dari sini kita bisa mengenali hal apa saja yang boleh dan tidak boleh. Karena sejatinya Islam telah mengatur semuanya dan muamalah termasuk jual beli juga diperbolehkan Ustaz ya. Iya. Nah, semoga ini menjadi pegangan kita semuanya. Ya, baik pemirsa, pendengar penyimak live interaktif konsultasi Islam dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita buka line telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz. Silakan ya, kode area Kota Jember 033154460087 kita sudah buka. Dan pastikan sebelum bergabung Anda untuk mengecilkan volume televisi atau volume radio Anda agar tidak feedback. Kemudian kita batasi ya, satu penelpon, satu pertanyaan. Pastikan singkat, jelas, dan juga padat ya, agar kita bisa berbagi dengan yang lainnya. Nah, sebelum kita terima telepon, kita akan bacakan dulu Ustadz, ada beberapa pertanyaan sudah masuk di jalur website kami dewanfatwa.com. Pertanyaan pertama Ustadz datangnya dari saudara Wibowo di Tuban. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, Ustadz apakah boleh kita menyetrum ikan? Jazakumullahu khairan Ustaz. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Tapi nggak tahu ya sekarang di sungai-sungai kita, apakah masih banyak ada? ikan? Mungkin masih ada Ustaz ya, di Iya. sungai tertentu. Iya, mungkin ya di sungai-sungai yang masih berada di pelosok, ya masih banyak ikan-ikan yang bisa dimakan ya. Adapun di sungai-sungai kota, di sungai-sungai desa yang sudah tercemar, ya kita tidak melihat ikan kecuali ikan-ikan yang kecil, yang kalaupun disetrum ya tidak bisa dimakan. Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, bolehkah kita menangkap ikan atau mencari ikan, berburu ikan dengan cara disetrum? Jawabannya wallahu ta'ala alam, ini dibolehkan. Selama tujuannya adalah untuk mendapatkan ikan tersebut dan dimanfaatkan. Karena ini ya bukan masalah ibadah. Ini masalah duniawi. Dan pada asalnya masalah duniawi itu dibolehkan. Ini juga ya berkaitan dengan pemanfaatan alam semesta untuk manusia. Dan ini juga pada asalnya dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi. Semua yang ada di muka bumi ini untuk manusia, diciptakan untuk manusia. Maka ketika seseorang ya ingin menangkap ikan dengan cara tertentu, ya maka pada asalnya dibolehkan. Apalagi strum ini, ya biasanya pengaruhnya sesaat. Kalau dibiarkan lagi, ya nantinya ikan akan ya, hidup lagi. Kecuali kalau strumnya terlalu kuat, ya dia akan mati untuk selamanya. Tapi tadi ya kalau memang tujuannya untuk dimakan, untuk dimanfaatkan, maka wallahu ta'ala alam, ana melihat dibolehkan. Barakallahu fikum. Nah Ustaz, semoga bermanfaat ya. Mungkin dikhawatirkan ketika menyetrum itu tidak langsung mati Ustaz ya. Sehingga ini khawatirnya apakah ini termasuk penyiksaan seperti itu. Iya, ini kan karena tujuannya kan memang untuk dimakan, untuk dikonsumsi dimanfaatkan. Ustaz ya. Ya. Ini seperti berburu hewan, berburu hewan yang lain. Kadang dengan panah, ya, kadang dengan pistol, dengan senapan laras panjang. Itu ya kadang-kadang juga nggak langsung mati Ustaz. Jadi sama aja Ustaz ya. Iya, karena memang sulit untuk mendapatkannya kecuali dengan cara itu. Kecuali kalau ada larangan dari pemerintah, itu urusan lain, nanti hubungannya dengan hukum positif, hubungannya dengan taat kepada ulil amri.
Tapi kalau tidak ada larangan secara hukum syariat, Allah Ta'ala alam, ana melihatnya masih diperbolehkan Ustaz ya. Nah, semoga bermanfaat ya untuk saudara Wibowo yang bertanya tadi dari Tuban. Ustaz, ada penelpon pertama malam hari ini, kita akan sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Rosmini dari Pacitan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Rosmini. Iya, terima kasih. Kalau kita kalau kita sama non-muslim mendapat berita duka, itu yang diucapkan, yang diperbolehkan oleh syariat itu yang bagaimana, Ustaz, kalau seperti itu? Terus kalau membaca kuliah ayyuhal kafirun untuk ruqyah sendiri itu apa ada batas-batasannya? Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf sampai 2 ya. Iya, 2 ini Bu ya. Ya, mohon maaf. 1 Ibu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Iya. Pertanyaan masih berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan. Ya, apabila kita mendengar berita duka dari orang yang di luar Islam, apa yang kita ucapkan? Ya, kalau misalnya tidak ada kebutuhan tertentu untuk mengucapkan sesuatu, ya diam saja. Tidak usah kita ucapkan ya sesuatu yang tidak ada gunanya. Tapi kalau misalnya ada orang menyampaikan berita duka kepada kita, misalnya anaknya menyampaikan berita duka tentang ayahnya yang meninggal, dan ayah tersebut non-muslim, orang kafir, apa yang kita ucapkan? Maka jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik atau diam. Apa yang bisa kita katakan di sini? Kita bisa mendoakan orang yang ditinggalkan. Ya, kita bisa mendoakan orang yang ditinggalkan yang masih hidup. Orang yang mati, kalau sampai kepada kita berita dukanya, ya katakan saja bahwa itu sudah takdir Allah. Ya, siapa yang bisa menghindari kematian? Ya, mudah-mudahan orang yang ditinggal, langsung saja, mudah-mudahan orang yang ditinggal diberikan kesabaran atas musibah ini. Ya. Tidak usah mendoakan orang tersebut yang mati di luar Islam, ya. Jadi sampaikan yang boleh disampaikan, dan paling tidak yang memberikan rasa tenang di dalam hati orang yang ingin ya dihibur hatinya, orang yang menyampaikan berita duka tersebut. Baik, pertanyaan yang kedua tentang ruqyah, ya. Ini Bu Rasmini perhatiannya terhadap ruqyah sangat besar, ya, sehingga banyak pertanyaan tentang ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri sangat dianjurkan di dalam Islam, dan apabila ruqyah mandiri, ya, maka bisa membaca ayat-ayat dalam Al-Quran semuanya. Namun di sana ada ayat-ayat yang sangat ditonjolkan dalam ruqyah. Ya, misalnya ayat kursi, ya, misalnya 2 ayat Al-Baqarah yang terakhir, kemudian ayat wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman ila akhiril ayat. Kemudian surat Al-Baqarah secara umum, ayat-ayat sihir yang menjelaskan tentang sihirnya kaumnya Nabi Musa, ya, yang ditugasi oleh Fir'aun untuk melawan Nabi Musa. Ayat-ayat yang berkaitan dengan itu sangat dianjurkan untuk dibaca ketika ruqyah. Kemudian Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Az-Zalzalah, ya, dan beberapa yang lainnya. Intinya ini yang sangat dianjurkan untuk dibaca ketika meruqyah. Di sana juga ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau. Pertanyaannya tentang ruqyah dengan al-kafirun, apakah ada batasannya? Jawabannya tidak ada.
batasannya tidak ada. Baca saja surat Al-Kafirun dengan niat untuk meruqyah diri sendiri. Ya, tidak ada batasan dari sisi waktu, tidak ada batasan dari sisi bilangan, ya. Tidak ada batasan dari sisi keadaan. Yang penyakit apa saja bisa. Demikian Allah Ta'ala. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Ibu Rosmin yang bertanya di Pacitan tadi. Kemudian kita sudah tersambung kembali, Ustaz, bersama penelpon kedua kita. Kali ini dari Cianjur ada Pak Kadan. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kadan, silakan pertanyaan Anda, Pak. Syukron, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Izin bertanya Pak Ustaz, ini tentang masalah bantahan terhadap orang yang menyatakan kalau bermadhab Imam Syafi'i itu harus semuanya serba Syafi'iyah, Ustaz. Pertemuan yang lalu kan Ustaz menjelaskan, menukilkan perkataan Imam Syafi'i, Ustaz, yang menyatakan tidak seperti itu, Ustaz. Tolong disebutkan, mohon nukilan yang disebut Ustaz itu kan adanya di dalam kitab apa supaya saya lebih yakin ketika menjelaskan, Ustaz. Nukilan tersebut ada di kitab apa? Itu pertanyaannya, Pak. Ya, Ustaz. Kemudian tolong dicontohkan adakah ulama Syafi'iyah yang menyelisih pendapat Imam Syafi'i, Ustaz? Tolong dicontohkan siapa saja yang namanya dan dalam hal apa saja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang berbobot. Barakallahu fiik, Pak Kadan. Baik, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bisa dilihat perkataan-perkataannya dalam kitab yang menjelaskan tentang biografi beliau. Misalnya kemarin yang saya baca, banyak saya nukil dari kitab Syiaru A'lamin Nubala. Ya, Syiaru A'lamin Nubala karangan Az-Zahabi. Ya, di sana ada biografinya Imam Syafi'i. Di akhir biografi Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala sering menyebutkan nukilan-nukilan, perkataan-perkataan orang yang beliau cantumkan biografinya itu. Kalau misalnya di akhir biografinya Imam Syafi'i, maka beliau akan mencantumkan perkataan-perkataan Imam Syafi'i yang beliau anggap sebagai perkataan-perkataan mutiara dan sangat syarat dengan ilmu. Bisa juga ya dirujuk ke kitab Manaqibus Syafi'i. Ya, Manaqibus Syafi'i yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi. Kitab yang sama dengan nama yang sama, Manaqibul Imam Asy-Syafi'i, dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, disebutkan juga di sana perkataan-perkataan beliau. Ya, sebagian-sebagian yang ana sebutkan, ana nukil juga dari kitab-kitab dari kitabnya Imam Ibnu Katsir, yaitu Manaqibul Imam Asy-Syafi'i. Taib. Adapun apakah ada imam-imam yang menyelisih Imam Syafi'i dalam praktek madhabnya? Jawabannya banyak sekali. Jawabannya banyak sekali. Saya contohkan misalnya Imam Al-Muzani. Beliau adalah murid senior dari Imam Syafi'i. Bahkan beliau termasuk pembela ilmu Imam Syafi'i. Beliau yang mengumpulkan ilmu Imam Syafi'i. Beliau punya mukhtasar yang merupakan kitab mu'tamad dalam mazhab, ya, Mukhtasar Al-Muzani. Di kitab ini beliau beberapa kali menyelisihi Imam Syafi'i. Kalau beliau menyelisih Imam Syafi'i, beliau katakan qala Al-Muzani. Al-Muzani mengatakan. Jadi Mukhtasar Muzani itu gambaran globalnya. Kitab ini dikarang oleh Imam Al-Muzani untuk mengumpulkan ilmunya Imam Syafi'i. Sehingga apa yang beliau tulis di situ itu adalah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kalau Imam Al-Muzani tidak menyetujui pendapat Imam Syafi'i, maka Imam Al-Muzani akan mengatakan
akan mengatakan Al-Muzani mengatakan demikian. Beliau mengatakan seperti itu untuk menjelaskan bahwa beliau ada perbedaan dengan gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Contohnya dalam masalah apakah tidur itu membatalkan wudu ataukah tidak. Imam Syafi'i mengatakan kalau tidurnya dalam keadaan duduk, dia memantapkan pantatnya sehingga lubang duburnya itu tertutup dengan sempurna karena posisi duduk, maka walaupun tertidur dengan sangat pulas, maka wudunya tidak batal. Dan ini diselisihi oleh Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani mengatakan bahwa tidur yang sangat berat, ya, tidur ya, bukan ngantuk. Tidur yang sudah berat itu membatalkan wudu secara mutlak. Ya, bisa dirujuk di kitab Al-Mukhtasar Al-Muzani. Ya, dan bukan hanya masalah ini, masih banyak masalah-masalah yang lainnya. Baik, An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyelisih Imam Syafi'i dalam masalah tidak bolehnya memotong jenggot. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa memotong jenggot itu tidak boleh sama sekali. Memotong jenggot menurut Imam Nawawi tidak boleh sama sekali. Menurut Imam Syafi'i, memotong jenggot dibolehkan ketika jenggot sudah melebihi genggaman tangan. Maka yang melebihi genggaman tangan boleh dipotong dan menyisakan yang tidak melebihi genggaman tangan. Di sini sudah ada perbedaan. Begitu pula Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyelisih Imam Syafi'i dalam masalah waktu salat Isya. Salat Isya menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala berakhir sampai masuknya waktu subuh. Adapun menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala waktu Isya berakhir dengan berakhirnya sepertiga malam pertama. Dengan berakhirnya sepertiga malam pertama, Imam Syafi'i mengatakan salat Isya dikatakan telah habis waktunya. Ya, salat Isya yang dilakukan setelah itu dianggap salat Isya yang tidak dilakukan di waktunya. Taib. Ada juga yang menyelisih Imam Syafi'i dalam masalah usul fikih. Ini lebih parah lagi. Kalau fikih itu masih cabang, ya. Ini cabang dari usul fikih. Dan usul fikih itu alat untuk menyimpulkan hukum-hukum fikih. Dalam usul fikih pun ada ulama-ulama yang mengaku bermadhab Syafi'i tapi menyelisih Imam Syafi'i. Seperti Al-Juwaini. Al-Juwaini beliau mengatakan bahwa qaulus sahabi itu bukan hujjah. Qaulus sahabi, perkataan sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat yang lainnya. Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain, dalam kitab beliau Al-Burhan mengatakan itu bukan hujjah. Padahal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam banyak perkataan beliau sangat jelas mengatakan bahwa qaulus sahabi itu hujjah. Al-Juwaini juga mengatakan ya bahwa Alkitab bisa dinasakh dengan As-Sunnah. As-Sunnah bisa dinasakh dengan Alkitab. Ya, ada Al-Qur'an yang dinasakh dengan hadis Nabi. Ada hadis Nabi yang dinasakh dengan Al-Qur'an. Ini pendapat dari Al-Juwaini. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak berpendapat seperti itu sama sekali. Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran tidak bisa dinasakh kecuali dengan Al-Quran. Begitu pula As-Sunnah tidak bisa dinasakh kecuali dengan As-Sunnah. Jadi tidak ada Al-Quran yang dinasakh dengan hadis, tidak ada hadis yang dinasakh dengan Al-Quran. Ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Imam Al-Baihaqi, ya, beliau juga menyelisih Imam Syafi'i dalam masalah,
Ya, dan yang seperti ini tidak ada masalah ya. Itu praktek para ulama. Orang jamaah sekalian rahimanallah yang benar-benar mempelajari ilmu usul fikih. Ya. Dia akan sulit untuk membayangkan ada orang yang harus mengikuti satu imam dari A sampai Z-nya. Atau mengikuti satu madhab dari A sampai Z-nya. Sulit orang ya membayangkan yang demikian kalau dia tahu ilmu usul fikih. Karena jamaah sekalian rahimanallah, di dalam usul fikih disebutkan mana saja dalil yang mu'tabar. Tidak ada dalil yang mu'tabar adalah perkataan imam. Tidak ada dalil yang mu'tabar adalah perkataan madhab tertentu. Kemudian kalau seseorang mempelajari ilmu usul fikih, dia akan tahu siapa yang boleh bertaklid, siapa yang tidak boleh bertaklid. Kalau orang sudah mencapai derajat atau memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid, dia tidak boleh bertaklid. Kalau dia tidak boleh bertaklid, mustahil atau sangat kecil sekali kemungkinannya dia bisa menyepakati madhab dari A sampai Z-nya. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Pak Kadan yang tadi bertanya dari Cianjur. Barakallahu fikum. Kemudian Ustaz, ada penelpon berikutnya sudah tersambung bersama kami dari Pekanbaru. Ada Ummu Yodi, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah berkenan menunggu. Silakan Ummu Yodi, satu pertanyaan untuk Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Yodi. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Begini Ustaz, anak karyawan yang anak amanahkan di toko sembako. Apabila ia timbang gula merah, kerupuk, dan lain-lainnya sering dilebihkan. Padahal bila kita timbang ulang, itu baru jatuh modal, belum ada laba. Bagaimana hukum karyawan yang suka melebihkan tanpa sepengetahuan kami, Ustaz? Terus itu taunya dari mana Ibu kalau melebihkan? Itu kalau misalnya nimbang gula kan biasanya beli gula itu sembako itu sekarung. Ini kan di encer sekilo. Jadi dia menimbangnya itu mungkin dilebihkan dari sekilo. Nah, jadi setelah ditimbang lagi sama yang punya itu ada kelebihan. Jadi Oke, berarti ada cross check ulang dari yang memiliki ya. Baik. Ya, terima kasih Ummu Yodi pertanyaannya. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pegawai dalam kasus yang ditanyakan itu seperti wakil ya. Seperti wakil ya dari pemilik. Dia posisinya seperti pemilik. Tapi dia wakil. Ya, wakil itu posisinya seperti orang yang menjadikan dia sebagai wakil. Kalau yang menjadikan dia sebagai wakil pemilik, ya berarti dia seperti pemilik. Dan akad wakalah ini, jamaah sekalian rahimanallah, akad yang ketat, ya. Jadi seorang wakil tidak boleh bertasarruf kecuali sesuai dengan ya apa yang diwakilkan kepadanya. Kecuali sesuai dengan apa yang diwakilkan kepadanya. Kalau misalnya ya wakil ini berijtihad sendiri, tidak sesuai dengan arahan orang yang mewakilkannya, maka dia bertanggung jawab atas kesalahan itu. Dia bertanggung jawab atas kesalahan itu. Kalau dia disuruh menimbang dengan pas, maka kewajiban dia adalah menimbang dengan pas. Kewajiban dia menimbang dengan pas. Taib. Ini kalau menjual, ini akadnya bisa akad wakalah ya. Dia menjadi wakil karena dia yang menjual. Maka dia menjadi wakil. Tapi kalau misalnya timbang menimbang tadi, ini di sini saya melihat ya akadnya ijarah. Akadnya ijarah, dia mempekerjakan orang-orang untuk bekerja di bawah dia. Taib.
ketika dia nimbang dengan tidak sesuai dengan yang diperintahkan kepada dia, maka di sini ada sisi khianat. Ya, dia tidak amanah. Dia tidak amanah. Ya, dia berdosa. Dia berdosa karena tidak amanah, mengkhianati majikannya, dan dia merugikan majikannya. Maka tidak ya pantas yang seperti ini. Ini perbuatan yang diharamkan. Ya, dan ini termasuk di antara ciri orang munafik. Ya, jangan sampai kita melakukannya. Wa idza tumina khan. Ya, dia dipercaya untuk menimbang, tapi malah berkhianat. Timbangannya malah dilebihkan yang akhirnya menjadikan ya pemilik merugi. Ya mungkin kalau melebihkannya sedikit sekali, yang penting tidak kurang, maka tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau dipaskan pun maka tidak ada masalah ya. Kan sudah pas. Kalau misalnya timbangnya 5 kilo, ya sudah pas 5 kilo. Tidak perlu dilebihkan. Kalau misalnya ingin dilebihkan, ya harusnya melebihkannya sedikit. Dan itu pun kalau dibolehkan oleh majikan. Kalau majikan tidak membolehkannya, majikan hanya membolehkannya pas ya, maka harusnya itu yang dilakukan oleh seorang pekerja. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, Masya Allah. Karena ini bukan sedekah Ustaz ya, ini amanah dan jual beli ya harus sesuai Ustaz ya. Nah Ustaz, semoga bermanfaat ini untuk Umu Yodi yang sudah bertanya tadi di Riau. Kemudian berikutnya Ustaz, masih dari Riau ada hamba Allah sudah tersambung bersama kami di line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Bapak pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Semoga Ustadz diberkahi ilmunya dan seluruh TV sunnah yang memberi pencerahan. Amin. Amin. Kita semua. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, kan dalam ayat itu tidaklah seorang mukmin dan mukminat apabila ditetapkan satu perkara maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi saya dan Imam 4 itu pun berhujah seperti Imam Malik, perkataan siapapun bisa diterima, bisa ditolak, artinya bisa benar, bisa salah. Lalu masalahnya dengan sholat subuh. Sholat subuh kan kalau perkataan Imam Syafi'i membolehkan. Sementara kalau dalam ayat tadi mengatakan apabila mukmin dan mukminat tetapkan Allah suatu perkara maka jawaban mereka sami'na wa ta'na. Dan diperkuat dengan dalil bahwa perkataan anak sahabat yang mengatakan, ya bundaya apakah tidak sholat Rasulullah memakai kunut? Itu aja penjelasannya Pak Ustadz. Mohon penjembaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Didapat Ustaz pertanyaannya? Iya, jelas. Nah, silakan Ustaz. Iya, jemaah sekalian rahimanallah. Kita harus tahu ya bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Jadi masalah kunut subuh itu para ulama itu berselisih tentang hadis yang dijadikan sebagai sandaran. Jadi sebenarnya ulama yang berselisih ini semuanya ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita pahami, poin ini, bahwa semuanya itu ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau berdua mengatakan bahwa kunut subuh itu disyariatkan secara terus-menerus. Keduanya adalah imam yang sangat semangat dalam mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja jemaah sekalian rahimanallah, sunnah yang sampai kepada mereka, yang mereka anggap sebagai sunnah yang sahih, itu adalah sunnah yang menunjukkan atau hadis yang menunjukkan bahwa
ketika subuh itu disyariatkan untuk witir secara terus-menerus. Itu yang sampai kepada mereka. Ya, akhirnya itu yang harus mereka ikuti. Jadi ini masalahnya di sini. Mereka menganggap bahwa hadis tentang kunut subuh yang terus-menerus itu hadis yang sahih. Adapun Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam pendapat yang mu'tamad dari beliau, ya, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Hambali, mereka berpendapat bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena hadis yang menunjukkannya lemah. Jadi masalahnya itu pada penilaian pada sebuah hadis. Kalau masalahnya pada penilaian pada sebuah hadis, maka kita harus toleran di sini. Yang satu mengatakan hadisnya bisa dijadikan hujjah, bukan hadis yang lemah. Yang satu mengatakan hadisnya lemah. Dan penilaian seseorang terhadap sebuah hadis itu masalah ijtihadi juga. Makanya kita harus toleran. Jangan sampai kita ingin permasalahan ijtihadiyah seperti ini hilang. Tidak bisa hilang. Kata para ulama, al-qawlu la yamutu bimauti qailih. Pendapat itu tidak mati dengan kematian orang yang mengatakan pendapat itu. Ya. Jadi ini pendapatnya Imam Syafi'i, ini pendapatnya Imam Malik, dan pendapat ini tidak akan mati. Akan terus ada. Bahkan tidak hanya pendapatnya dua imam ini, banyak sekali ulama-ulama ya di zaman tabi'ut tabi'in dan di zaman tabi'in yang mengatakan bahwa kunut subuh itu disyariatkan terus-menerus. Silakan dibaca ya perkataan para ulama dalam mazhab. Ya, kitab-kitab mazhab silakan dirujuk. Ya seperti misalnya Al-Majmu' Lin-Nawawi. Beliau menyandarkan pendapat kunut subuh ini disyariatkan untuk terus-menerus kepada banyak sekali ulama-ulama di generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahkan menyebutkan bahkan menyandarkan pendapat itu kepada banyak sahabat Nabi Muhammad SAW. Intinya masalah ini adalah masalah ijtihadiyah. Kita harus toleran. Ana secara pribadi menguatkan pendapat bahwa kunut subuh itu ya tidak disyariatkan apabila dilakukan terus-menerus. Ya kunut disyariatkan ketika ada bencana besar ya yang menimpa kaum muslimin. Ya, ketika ada masalah-masalah yang besar yang menimpa kaum muslimin, ya, ini kunut subuh juga bisa kunut di zuhur, di asar, di maghrib, di isya. Namanya kunut nawazil, ya, namanya kunut lin nawazil. Ada juga kunut untuk witir. Ini yang anak kuatkan ya. Adapun kunut subuh secara khusus dan dilakukan terus-menerus, ya anak melihat tidak disyariatkan. Tapi ya ada pendapat lain yang seperti itu dan kita harus toleran di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Bapak hamba Allah dari kawasan Riau sudah bertanya tadi. Kemudian masih dari kawasan yang sama ada Ummu Zahra malam hari ini sudah tersambung bersama kami. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Silakan Ummu Zahra pertanyaannya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ini Ustaz mengulang pertanyaan saya yang minggu kemarin Ustaz. Qadarullah waktu Ustaz menjawab pertanyaan saya yang kemarin itu suaranya tidak terdengar di pesawat televisi saya Ustaz. Apakah diizinkan Ustaz? Yang pertanyaan yang mana ini? Pertanyaan yang mana Ibu? Karena bisa lihat tayangan yang sudah disampaikan Ustaz di episode sebelumnya sebenarnya. Iya, tapi saya nggak bisa untuk menengok yang kayak gitu itu Ustaz. Baik, silakan Ibu.
Jazakallah khair. Ini Ustaz terkait dengan kita memiliki anak yatim dan kita untuk membiayai anak yatim itu, kerjaan saya menjual kue di pagi hari dan meminta tolong kepada anak saya itu untuk mengantarkan kue yang jaraknya dengan rumah sekitar 600 sampai 700 meter, Ustaz. Dan sedang menyeberang jalan raya itu, Ustaz. Tetapi tentu sudah diwanti-wanti untuk saya hati-hati. Terus yang kedua, mohon maaf Ibu, satu pertanyaan untuk satu penanya Ibu. Mohon Ustaz, ini penting Ustaz. Iya, kita berbagi dengan yang lain Ibu ya, karena yang lain juga ada pertanyaan yang penting lainnya, jadi kita berbagi, mohon maaf. Jadi kita berikan kesempatan untuk pertemuan berikutnya bisa kembali telepon. Iya, jadi yang ingin saya tanyakan, apakah saya ini termasuk menzolimi anak saya? Iya. Terima kasih. Karena menyuruh tadi Bu ya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih pertanyaannya. Iya, kemarin sudah kita sampaikan jawabannya bahwa yang seperti itu ya apabila memang sesuatu yang biasa tidak terlalu memberatkan anak, maka tidak ada masalah. Ya, kalau memang tidak terlalu memberatkan anak, maka tidak ada masalah. Bahkan ini bisa dimasukkan ke dalam sisi pendidikan mental seorang anak. Karena ketika anak diberikan tanggung jawab, dilatih dari kecil untuk melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi ibunya, bisa bermanfaat bagi dia, maka ini akan berpengaruh positif pada kepribadian anak, ya. Berbeda ketika anak itu dimanja, tidak dikasih tugas, ya, tidak dikasih tanggung jawab, ya, maka bisa-bisa nanti anak sudah dewasa dia tidak tahu tanggung jawab. Kemudian termasuk di antara pengaruh positif yang kemarin juga sudah pernah Ana sampaikan, ya, bahwa dengan jerih payah yang seperti itu, anak akan tahu bahwa mencari uang itu tidak mudah. Mencari uang itu tidak mudah. Butuh perjuangan. Ketika anak tahu bahwa mencari uang itu butuh perjuangan, dia akan menghargai setiap uang jajan atau setiap uang saku yang diberikan oleh orang tua kepada dia. Dia akan menghargai uang itu karena dia tahu bahwa uang ini tidak datang dengan sendirinya. Uang ini butuh jerih payah, butuh perjuangan. Beda dengan anak yang ya setiap harinya hanya menerima uang saku dari orang tuanya, dia tidak bekerja, dia tidak tahu jerih payah orang tua. Dia akan tidak menghargai jerih payah orang tua, tidak menghargai uang. Dia akan dengan tanpa beban untuk mengatakan kepada orang tua, ayah belikan saya motor. Padahal orang tuanya orang yang susah. Ayah belikan saya mobil. Padahal orang tuanya pas-pasan. Dia paksa orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya hanya karena pergaulan. Ini kalau kita tidak mendidik anak dengan pendidikan keprihatinan. Beda kalau anak itu prihatin, dididik berjuang, maka ini akan sangat baik. Ya, intinya memberikan tanggung jawab kepada anak yatim itu sebenarnya masuk dalam pendidikan. Hanya saja ya perlu dipertimbangkan di sini apakah tugas tersebut tugas yang sangat memberatkan anak atau tidak. Kalau memang tugas tersebut ya memang kelihatannya berat tapi anak masih mampu, maka tidak ada masalah. Tapi kalau sangat memberatkan sekali, akhirnya anak malah kena mudaratnya, ya maka ya perlu dipertimbangkan kembali untuk diringankan tugasnya atau tanggung jawabnya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir sekaligus jawaban terakhir. Kita sampaikan terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Dan sekali lagi semoga bermanfaat ya untuk Ibu Ummu Zahra yang bertanya di Riau tadi. Mohon maaf sekali lagi karena memang keterbatasan waktu. Dan untuk pertanyaan yang belum sempat ditanyakan, kita akan undang dan persilahkan pemirsa kembali ya untuk bertanya di live interaktif berikutnya. Barakallahu fikum.
Dan pemirsa, kita undang sekali lagi kaum muslimin dimanapun Anda semuanya berada untuk bisa berjuang bersama kami dalam dakwah. Kita undang Anda untuk bisa menyalurkan sebagian dari rezeki Anda melalui rekening aktif kami atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad di nomor rekening yang telah tercantum di layar kaca Anda. Kemudian jangan lupa untuk konfirmasi di nomor WhatsApp yang telah tertera. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan Fatwa TV silakan Anda bisa akses di website kami fatwatv.id atau di www.dewanfatwa.com. Jangan lupa juga untuk simak-simak program live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Nah, bagi Anda pemirsa yang mungkin ingin menyimak kembali tayangan live interaktif, Anda bisa kembali menyimak di hari Sabtu dan hari Ahad insya Allah. Dan kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini menyampaikan terima kasih. Sampai bertemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.